selamat pagi semuanya, kelas 1 dan kelas 2. Oh iya, Ibu Yusin mau tanya nih, bagaimana kabar anak-anak di rumah? Ya, semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Ya, tetap jaga kondisi tubuhnya ya. Rajin makan, istirahat yang cukup, kemudian jangan lupa juga berdoa ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan memulai devosi kita ya. Nah, hari ini hari Kamis tanggal 17 September 2020 kita akan memulai devosi kita. Namun sebelumnya kita mau mengangkat satu pujian yang berjudul You Are My All in All ya. Kalau yang belum tahu lagunya, nanti anak-anak boleh mengikuti. Ibu Yusin akan putarkan video berikut ini. Mari kita sama-sama menyanyikan. Tadi kita sudah menyanyikan pujian untuk Tuhan. Nah, sekarang kita mau berdoa ya. Kita mau berdoa kepada Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ya. Nah, anak-anak semuanya dalam sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata dan mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh bangun pagi dan kami boleh mengikuti devosi pada pagi hari ini. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami baca dan renungkan kami boleh juga pahami dan kami boleh lakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan yang akan siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, pada hari ini perenungan kita berjudul Rajin Belajar ya. Rajin belajar. Nah, anak-anak, mari kita buka Alkitab kita dalam Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Nah, Ibu Yustin akan bacakan ya, anak-anak bisa sambil melihat di Alkitabnya masing-masing ya. Oke, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, Ibu Yustin bacakan sekali lagi. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, anak-anak tahu tidak apa itu belajar ya? Ya, anak-anak pasti sering mendengar kata belajar ya. Apalagi kita anak-anak adalah murid ya. Pasti tanggung jawabnya ya, kewajibannya adalah belajar ya, di rumah mengerjakan tugas ya. Tapi belajar itu apa ya? Ya, belajar itu proses ya anak-anak. Belajar itu proses ya, yang di dalamnya itu ada usaha ya, usaha atau kemauan dari diri kita ya. Nah, anak-anak pasti mengalami ini ya, mengalami namanya belajar di sekolah, belajar ya, maksudnya di dalam pembelajaran online ya, di rumah belajar, dan banyak hal itu kita harus belajar ya. Bahkan anak-anak belajar dari kecil ya, mulai dari anak-anak belajar jalan, habis itu belajar bagaimana cara berbicara, dan itu ketika kita belajar tidak bisa langsung bisa ya. Belajar itu butuh proses ya, seperti yang Ibu Yustin bilang tadi, proses ya, jadi ada tahapnya ya. Belajar yang paling kecil dulu ya, kalau masih kecil lahir tidak mungkin langsung bisa jalan ya, pasti belajar dulu. Nah, sama ketika anak-anak sudah kelas 1, kelas 2 ya, mungkin belajar matematika, belajar bahasa Indonesia. Sebelum anak-anak belajar bahasa Indonesia, belajar untuk membaca sebuah kalimat misalnya, pasti anak-anak belajar terlebih dahulu untuk mengenal huruf ya, mengenal huruf, kemudian bagaimana mengucapkannya, itu ada tahapnya. Nah, itu namanya belajar. Nah, kemudian kenapa ya kita disuruh rajin belajar? Ya, di dalam Alkitab sendiri dibilang rajinlah belajar ya. Jangan sampai kerajinan kita itu kendor ya, jangan sampai kita rajin habis itu malas lagi ya. Kenapa? Karena ketika kita belajar ya, yang tadinya kita tidak tahu, kita menjadi tahu ya. Kemudian kita bisa membagikan pengetahuan kita kepada orang lain. Nah, kalau anak-anak membaca di dalam satu perikop yang sudah kita baca tadi ya, anak-anak pasti menemukan bahwa Rasul Paulus ya, dia itu rajin sekali membagikan tentang Tuhan Yesus ya, membagikan berita tentang Tuhan Yesus ya, walaupun dia mengalami kesulitan ya, banyak sekali hal-hal atau masalah yang dia hadapi ya, tapi dia mau tetap rajin ya, dia mau tetap rajin membagikan apa yang dia tahu ya, membagikan tentang Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan anak-anak di rumah ya? Anak-anak ketika kita belajar pasti kita kadangkala ya kita mengalami kegagalan ya, dalam mempelajari sesuatu ya, mungkin mengetahui konsep pengurangan ya. Pengurangan itu bagaimana, sulit untuk membedakan penjumlahan dan pengurangan ya. Ada mungkin di antara anak-anak mungkin yang masih kesulitan ya. Ya, kadangkala kita memang punya masalah atau punya kendala ya, punya kesusahannya masing-masing ya. Ada yang pintar di bagian matematika, mungkin ada yang pintar di bagian membaca, menulis ya.
unik-unik ya, anak-anak semua itu unik ya. Perlu diketahui anak-anak semua itu unik ya, diciptakan unik. Tapi kita juga diberi kemampuan oleh Tuhan untuk kita belajar ya, walaupun kita gagal, walaupun kita sudah merasa lelah ya, tapi jangan patah semangat ya, jangan malas ya, tetap rajinlah belajar ya. Mungkin satu hari ini anak-anak sudah merasa capek ya, mungkin bisa refreshing atau berlibur jalan-jalan ya, jalan-jalan sore ya. Namun ingatlah bahwa belajar itu penting ya. Anak-anak ketika sudah besar ya, atau mungkin masih kecil seperti ini, anak-anak bisa membagikan apa yang anak-anak dapatkan ya, melalui apa yang anak-anak pelajari ya. Mungkin apalagi pada saat ini masa-masa pandemi ya, belajar di rumah, aduh rasanya sudah rindu mau belajar bersama-sama dengan teman-teman di sekolah ya. Tapi jangan menjadikan itu alasan untuk kita bermalas-malasan untuk belajar di rumah ya. Jadi Ibu Yustin mau cerita sedikit ya. Jadi ada satu tokoh ya, penemu lampu ya, penemu bola lampu pijar ya, namanya Thomas ya, Thomas Alva Edison. Nah, jadi dia ini adalah orang yang berhasil menemukan lampu ya, membuat lampu. Nah, anak-anak tahu tidak, sebelum dia berhasil, berapa kali dia gagal? Nah, dia juga mengalami kegagalan loh. Walaupun dia berhasil, tapi dia juga mengalami kegagalan. Berapa kali dia ya mengalami kegagalan? Ada yang tahu? 2 kali, 3 kali? No ya, dia mengalami kegagalan sampai 999. Nah, sampai tangannya Ibu Yustin tidak cukup ya. 999 ya, bahkan 10 saja banyak, apalagi semua 900, hampir 1000 ya. Nah, yang ke 1000 ini baru dia berhasil menemukan lampu ya. Nah, anak-anak, bagaimana ya dengan kita ya? Mungkin kalau kita sudah berusaha, 1 kali gagal, 2 kali gagal, sudah capek, lelah. Nah, jangan menjadikan itu alasan ya. Tapi di sini kita mau berusaha ya, mau belajar walaupun kita gagal ya. Ibu Yustin pasti memahami ya, guru-guru yang lain, wali kelas anak-anak yang lain pasti memahami ya. Kita pasti pernah gagal ya. Tapi bagaimana kita mau belajar ya? Bahkan Ibu Yustin saja ya, waktu kelas 1 dulu, waktu kelas 2 itu saja belum ada namanya belajar presentasi ya, belum ada namanya belajar presentasi ya. Makanya Ibu Yustin sangat menghargai sekali, sangat apresiasi sekali ya, ketika anak-anak belajar ya, bagaimana untuk tampil di depan umum, bagaimana untuk berbicara, menyampaikan apa yang sudah anak-anak dapatkan. Wah, itu luar biasa sekali ya. Pertahankan itu ya. Kalau anak-anak sampai saat ini masih rajin belajar, pertahankan itu ya. Kalau mungkin masih sudah mulai malas-malas ya, coba pikir-pikir ya, untuk apa ya kita malas ya? Kalau kita malas nanti kita akan ketinggalan banyak ya. Jadi kita belajar ya, walaupun kita gagal, tapi kita mau berusaha ya. Kita mau bangkit ya, kita mau keluar dari kemalasan kita ya. Kita mau belajar dan semangat ya, belajar di rumah ya, apalagi kita akan belajar di sekolah nantinya ya. Jadi harus tetap semangat, Ibu Yustin semangat, guru-guru yang lain semangat ya. Oke anak-anak? Oke, good. Anak-anak, devosi kita ya, renungan kita pada pagi hari ini sudah sampai di sini. Kita mau menutup dalam doa. Anak-anak lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman pada pagi hari ini. Kami boleh diingatkan kembali Tuhan, bagaimana kami sebagai murid-murid ya, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, memang harus rajin belajar. Dan bantu kami Tuhan, ketika kami mungkin sudah mulai malas-malas, bantu kami dan semangatkan kami Tuhan, biarlah kami tetap rajin, supaya kami juga ketika sudah mencapai pembelajaran kami boleh membagikan itu pada orang lain Tuhan. Kami juga boleh menerapkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau melanjutkan kegiatan kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin.
Oke anak-anak, nah hari ini demikian ya. Anak-anak boleh melanjutkan belajar hari ini ya. Harus semangat. Ya, coba bilang sama dirinya sendiri ya. Semangat. Oke, good. Good kelas 1, good kelas 2 ya. Oke anak-anak, sampai jumpa. God bless you.